네, 손님. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Anggi Agustin, mahasiswa baru tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak ketinggalan pula mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kesehatan kepada kita di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia ataupun asal-usul. Ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, alasan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, proses lahirnya bahasa Indonesia. Yang keempat, cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berasal dari bahasa Melayu. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal itu dilandasi fakta bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca pada masa lampau di tanah Nusantara. Pada masa kerajaan Nusantara dulu, ada dua jenis bahasa Melayu yang digunakan. Yang pertama, Melayu Pasar, dan yang kedua, Melayu Tinggi. Melayu Pasar merupakan bahasa Melayu yang memiliki karakteristik lentur karena mudah dimengerti dan ekspresif. Selain itu, Melayu Pasar memiliki tingkat toleransi kesalahan bahasa sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari bahasa yang digunakan penggunanya. Sedangkan Melayu Tinggi merupakan bahasa Melayu yang digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di Nusantara, khususnya di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih rumit lantaran penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar. Pembahasan yang kedua, alasan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pengantar. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kala itu ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahasa Melayu termasuk bahasa Austronesia yang merupakan cabang dari bahasa-bahasa suku Sunda dan suku Sulawesi. Yang kedua, keberadaan bahasa Melayu sudah menyebar mulai dari pesisir tenggara Pulau Sumatera sebagai wilayah kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan kala itu. Yang ketiga, bahasa Melayu dirasa lebih sederhana dan fleksibel serta bisa diterima oleh masyarakat Nusantara kala itu, termasuk masyarakat suku Jawa dan suku Sunda. Pembahasan ketiga, proses lahirnya bahasa Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu berkembang sangat cepat. Tahun 1901 telah disusun kitab logat Melayu yang mempunyai ejaan-ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen. Keberadaan buku tersebut semakin menetapkan posisi bahasa Melayu. Tak hanya itu, Gubernur Belanda kala itu juga menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumi Putra. Kondisi itu kemudian berlanjut dengan keluarnya ketetapan Ratu Belanda yang merupakan reaksi atas gagasan Dewan Rakyat atau Volksraad pada tanggal 25 Juli 1918 tentang kebebasan kepada para anggota Dewan Rakyat untuk menggunakan bahasa Melayu dalam perundang-undangan.
Perkembangan selanjutnya, ketika gelora semangat kemerdekaan menggelora di kalangan pemuda di Nusantara, tercetus keinginan memiliki suatu bahasa yang mempersatukan bangsa, bahasa yang menjadi jati diri bangsa. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, bahasa Melayu diwacanakan untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Pada Kongres Pemuda yang kedua, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928, resmi lahir bahasa Indonesia berbarengan dengan ikrar para pemuda Nusantara yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada 3 poin isi Sumpah Pemuda, yakni yang pertama, bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan yang penting. Sebab pada masa ini bahasa Indonesia menjadi bahasa utama lantaran bahasa Belanda sudah tidak boleh lagi dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat lagi setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa kesatuan, bahasa resmi, dan bahasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut NKRI. Pada 16 Agustus 1972 ditetapkan pemakaian ejaan baru, yakni ejaan yang disempurnakan atau EYD oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan penetapan itu, perkembangan sejarah bahasa Indonesia semakin pesat dan semakin sempurna penggunaannya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia masih terus berkembang. Berbagai istilah asing yang baru kemudian mulai memiliki pedanan kata dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah terkait dunia digital dan media sosial pun mulai memiliki istilah dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah itu seperti kata netizen memiliki pedanan kata warganet, kata online memiliki pedanan kata daring, kata hyperlink atau link memiliki pedanan kata pranala, kata preview memiliki pedanan kata pratayang, dan sebagainya. Perkembangan sejarah bahasa Indonesia tersebut menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki kelenturan sehingga membuat berbagai istilah asing dapat memiliki istilah unik dan kekhasan keindonesiaannya. Hal itu menunjukkan bahwa dari segi kebahasaan, bahasa Indonesia mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kedepannya, bila muncul istilah baru di ranah digital pun pastinya dapat memiliki pedanan dalam bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia itu merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh lembaga bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau sering dikenal dengan nama Pusat Bahasa dan Badan Bahasa. Pembahasan yang keempat, cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dari paparan di atas yang sudah saya jelaskan, dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diusahakan sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita ikut menghargai para pendiri bangsa kita, khususnya para pemuda dalam Kongres Sumpah Pemuda. Meski kita memang harus menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, namun usahakan untuk kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada ranah yang tepat. Untuk itu, jangan malu membuka kamus untuk mencari pedanan kata bahasa Indonesia yang mungkin kita belum ketahui. Pada dasarnya,
banyak kata-kata yang sangat indah dalam bahasa Indonesia yang bisa kita gunakan. Intinya, kita jangan malas mencari padanan kata di kamus EYD. Teman-teman semua pasti mempertanyakan, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Untuk memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit penjelasan. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran atau tujuan, dan yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Pernyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kata tata bahasa normatif, misalnya dengan penempatan pola kalimat yang baku. Contohnya, acara itu sedang kami ikuti. Dan yang bukan kata baku seperti acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali bunga itu, dan bukan cantik banget bunga itu. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap, bukan atep, habis, dan bukan abis, serta kalau, dan bukan kalau. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa, dan kaidah itu sendiri meliputi 6 aspek. Dan keenam aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Yang kedua, tata bahasa atau kalimat dan kata. Yang ketiga, kosakata. Yang keempat, ejaan. Yang kelima, makna. Dan yang keenam, kelogisan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pengucapan yang kurang benar. Sesungguhnya saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.